همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون. تبين يا ست انتو المعهود شيء من اليسار. Di season ketiga kali ini, babak baru kehidupan Saber kembali menggemparkan sejagat raya. Impian untuk tidur nyenyak terpaksa pupus karena iblis yang kini dihadapi lebih tinggi derajatnya dari Ratu Api, Malika. Pertempuran melawan setan kini kembali terulang dengan kisah tragis nan menyayat hati. Badai silih berganti dan ujian tak henti menerpa meski Saber adalah syekh ternama di kota Mesir. Dalam kondisi terpuruk itu, Saber hampir menyerah dengan amanah yang dititipkan kepadanya. Untungnya, Rahab datang membawa cinta dan melahirkan putra pertama. Ratu Iblis bernama Hindi muncul dari dalam bara api dan berkata jika anak Saber adalah putranya. Kehidupan Saber dipenuhi dengan kebingungan untuk mencari tahu apakah benar bayinya itu adalah anak jin. Disutradarai oleh Ahmed Samir Farak, episode kali ini berkisah tentang Aminah yang tersihir dengan kehamilan misterius. Saber diminta untuk membantu kasus tersebut hingga kembali terseret di ambang peperangan. Hal gaib yang menghantui bayi baru lahir itu membuat keadaan semakin gempar dan kacau balau. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Di tengah keramaian kota Mesir yang penuh gemerlap dunia, Saber berziarah ke makam Sidi Abdurrahim Al-Kenawi. Setelah berdoa dengan kerendahan hati, Saber berkumpul dengan warga sekitar makam untuk melantunkan sholawat dan memuji kebesaran Allah. Selesai acara, Haji Ashur menemui Saber untuk mengenalkan satu kerabat tetuanya, Haji Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Salim termasuk pengikut setia dari Sidi Abdurrahim Al-Kenawi dan kerabat tetua dari keluarga Al-Sadiyah. Tak disangka, ternyata Saber dan Haji Salim sudah saling kenal sejak lama dulu. Mereka mengajak Saber untuk singgah di rumah Haji Salim dan membicarakan suatu hal yang sangat penting. Saber bercerita jika ia datang ke kota Kina untuk menghadiri undangan perayaan Maulid yang diadakan oleh Haji Ashur. Ia pun bertanya apa yang ingin dibicarakan oleh Haji Salim. Haji Ashur pun melenggang pergi agar tidak mendengar pembicaraan pribadi antara mereka berdua. Di tempat lain, sebuah program acara televisi menampilkan perbincangan dengan pakar jin untuk mendalami entitas astral di muka bumi. Sang ahli berkata bahwasanya Allah sudah memberitahu bahwa entitas gaib tidak akan bisa mencelakai manusia kecuali atas kehendaknya. Hanya Allah lah yang bisa menolong atau membinasakan manusia. Meski jin dan setan memang benar berada di antara manusia, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menegaskan bahwa manusia tidak bisa berbicara dengan jin karena mukjizat tersebut hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ia memberi nasihat agar selalu berserah diri pada Allah atas apa yang terjadi di muka bumi. Sementara Haji Salim bercerita pada Saber tentang masalah yang membelit keponakannya Aminah. Gadis itu kini hamil 2 bulan. Saber ikut senang mendengar hal itu. Nasnya, Aminah belum bersuami dan tidak pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun juga. Meski Aminah pernah dilamar seorang pria, namun laki-laki itu pergi meninggalkannya jauh sebelum Aminah hamil. Keluarga tak mengetahui alasan apa pria itu meninggalkan Aminah. Setelah 2 orang tua Aminah meninggal dunia, ia tinggal bersama kakaknya, Hamzah. Mengetahui adiknya hamil, Hamzah langsung murka dan marah besar. Sebelum Saber mengatakan suatu hal, Haji Salim menegaskan jika keluarganya adalah orang yang taat agama dan menjalankan kehidupan sesuai contoh dari Nabi. Saber belum bisa memberi pernyataan apapun sebelum melihat kondisi Aminah yang sebenarnya. Haji Salim langsung mengajak Saber pergi ke rumah Hamzah, namun Saber meminta untuk menunggu sampai pagi tiba. Dalam acara talk show, Hisman menuturkan ada banyak video beredar di internet yang mengaku melihat dan mendengar suara iblis.
Dr. Ibrahim Rosyidi menuturkan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran bahwasanya kelicikan setan adalah yang paling lemah. Mereka sengaja menggoncangkan iman manusia agar melenceng dari kebenaran. Dr. Ibrahim adalah profesor di Universitas Kairo yang selalu menjelaskan kondisi anomali dari apa yang sedang viral. Acara itu diakhiri dengan kalimat penutup dari Hisham Sadek selaku pembawa acara. Di tempat lain, Abdul Razak masih bekerja di toko gali bersama Basem dan yang lainnya. Untuk sementara, ia menjabat sebagai penanggung jawab toko karena Hasan sedang bekerja ke luar negeri. Basem yang sibuk mengeluarkan barang kiriman merasa curiga dengan jumlahnya yang sangat banyak melebihi transaksi biasanya. Abdul Razak langsung memberikan uang tutup mulut pada Basem. Apalagi Hasan akan datang esok hari. Ia meminta Basem agar tidak bicara apapun pada sang majikan. Ia meminta Basem untuk membohongi Hasan dan berkata jika semua rempah telah terjual habis. Setelah berbincang dengan Haji Salim, Sober kembali pulang ke penginapan sambil menelpon istrinya Rahab. Tampaknya Rahab sedang hamil tua dan sangat merindukan suaminya. Sober meminta izin untuk menginap sehari di Kina karena masih ada beberapa urusan yang harus ia selesaikan. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Setelah ditelepon suaminya, Rahab kembali duduk bersama ibunya Vivi dan Safa. Kini mereka tinggal satu atap dengan penuh bahagia untuk menanti kelahiran sang buah hati tercinta. Mereka berbincang penuh bahagia di mana Safa semakin penasaran dengan jenis kelamin cucunya nanti. Karena usia sudah masuk 6 bulan, Safa meminta Rahab untuk memeriksa jenis kelaminnya. Rahab merasa tak perlu karena apapun itu, ia dan Sober sudah sangat berbahagia. Tak berselang lama, Hiba dan Sohaila pulang setelah seharian beraktivitas di luar rumah. Mereka bercengkrama dengan penuh kehangatan hingga tak terasa pagi pun tiba. Sober memenuhi janjinya untuk membantu Haji Salim dan bertemu kembali di tepi danau. Rumah Aminah tak jauh dari dermaga. Hamzah menyambut kedatangan sang paman dengan penuh amarah. Pemuda Mesir itu sama sekali tak percaya dengan hal mistis. Ia selalu menuduh Aminah telah melakukan perzinahan yang mencoreng nama baik keluarga besar. Haji Salim menjelaskan kedatangannya ke rumah adalah dengan niat yang baik. Ia hanya ingin mencari tahu kebenaran yang terjadi di balik hamilnya Aminah. Hamzah mendapat telepon dari Jamal, pria yang hendak mendekati Aminah. Hamzah langsung murka dan mengingatkan pria itu untuk tidak mengganggu adiknya lagi. Haji Salim semakin resah dengan sikap keponakannya yang sangat kasar dan agresif. Di tempat lain, Jamal mengadu pada ibunya atas perkata kasar yang diucapkan Hamzah padanya. Meski ia dan Hamzah adalah sahabat baik sejak kecil, entah mengapa Hamzah menuduhnya sebagai pemerkosa Aminah. Padahal Jamal tidak pernah melakukan hal itu. Hamzah sampai mengancam hendak membunuh Jamal jika berani muncul di depan matanya. Ternyata Hamzah marah besar karena Jamal sudah pernah meninggalkan Aminah tanpa alasan yang jelas. Kini pria itu memohon untuk kembali. Saat Jamal memutuskan hubungannya, Aminah terpuruk dalam keadaan sedih yang panjang. Hamzah tak mau adiknya mengulang kesalahan yang sama lagi. Sabar meminta izin pada Hamzah untuk menemui Aminah. Mereka pun masuk ke kamar gadis itu yang sibuk melamun dan mengurung diri di kamar seharian. Begitu melihat Sabar, gadis itu langsung berubah sikap. Sangat mengejutkan ketika Aminah mengetahui nama Sabar padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Sabar mengetahui jika gadis itu berada dalam pengaruh iblis. Bahkan iblis dalam tubuh Aminah mengusir Sabar dengan perkataan yang sangat kasar. Ia langsung mengambil pisau dan mengancam hendak melukai perutnya sendiri. Sabar langsung membaca ayat ruqyah yang membuat iblis itu meronta kesakitan. Melihat betapa bahayanya kondisi Aminah, Sabar merebut pisau di tangan gadis itu dan mengunci tubuhnya dengan ayat pengikat iblis. Setelah Aminah terbaring lama, Sabar langsung keluar dari kamar. Hamzah dan Salim sibuk memperbaiki posisi Aminah yang hampir terjatuh dari ranjang. Di tempat lain, Manal sudah sibuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut kepulangan suaminya, Hasan. Ia berhasil melahirkan seorang anak laki-laki yang kini sudah berusia 1 tahun lebih.
Begitu mendengar ketukan, sang asisten rumah tangga Rida langsung membuka pintu. Ternyata Hayyakumullah bil khair. Manal menyambut dengan penuh bahagia setelah lama tak berjumpa suaminya. Setelah menyapa putra pertamanya, Hasan berkata jika ia meninggalkan sesuatu di luar rumah. Ia bergegas keluar untuk membawanya masuk, tak disangka wala. Hasan memberikan oleh-oleh berupa istri kedua setelah lama berada di luar negeri. Di waktu yang sama, Hibah sudah bekerja dengan seorang pria bernama Aiman yang gemar membeli properti di kawasan pedesaan. Saat memasuki perkampungan terpencil, Hibah sempat bertanya-tanya mengapa Aiman mau membeli rumah tua terbengkalai seperti itu dengan harga yang sangat mahal. Di tempat lain, Saber membuat tulisan menggunakan tinta merah di atas kertas. Ia menuangkan air doa ke atas kertas itu yang diletakkan di dalam cawan besi. Ia mencampurkan air itu dengan air lain yang sudah didoakan olehnya. Saber mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan menggunakan media air doa. Saber berkata jika Aminah tersiksa akibat dicintai oleh jin. Mendengar hal itu, Hamzah langsung menyangkal dan berkata jika adiknya telah melakukan zina dengan pria tak dikenal. Saber berusaha meyakinkan Hamzah jika entitas gaib itu benar nyata adanya. Apalagi Hamzah sudah terkena dampak dari Aminah yang kerasukan hingga mendorong tubuhnya sampai terpental jauh. Hamzah masih mengelak dan berkata jika dirinya hanya terjatuh saat didorong oleh Aminah. Saber meminta izin untuk menemui Aminah lagi yang baru sadar dari pingsan. Haji Salim menyuapkan air rajah kepada Aminah yang kondisinya sudah semakin membaik. Saber mendekati gadis itu, namun Aminah kebingungan karena ia tak mengenali Saber. Haji Salim semakin bingung karena siang tadi Aminah bisa menyebut nama Saber seolah sudah lama saling kenal. Saber pun mengenalkan diri sebagai Saber Almadah yang akan membantu Aminah untuk menuntaskan masalah. Syekh arif al-hikayah. Aminah masih kebingungan dengan masalahnya sendiri dan berkata jika ia tak tahu apa-apa. Saber menatap ke dalam mata Aminah dan mendapat penglihatan gaib tentang sebuah gua. Aminah berjalan sendiri menuju gua itu yang keberadaannya masih misteri. Saber kembali bertanya apakah Aminah sering berkunjung ke gua. Aminah terkejut bagaimana Saber bisa mengetahui hal itu. Ia pun bercerita selama beberapa hari terakhir Aminah sering tak sadarkan diri dan tubuhnya bergerak sendiri memasuki gua. Saat ia pergi ke gua itu, semua anggota keluarga tak ada yang bisa melihatnya. Bahkan Aminah bisa pulang ke rumah dengan mudah tanpa diketahui oleh siapapun juga. Sabar meminta Aminah untuk mengingat jalan menuju gua dan bersama-sama ke sana. Awalnya Aminah sempat ragu dan takut, namun Haji Salim mendukung penuh agar keponakan cantiknya bisa segera terbebas dari jeratan jin. Setelah Hasan memperkenalkan istri kedua, Manal langsung memanggil Rahab untuk datang ke rumah dengan segera. Rahab turut membawa ibu mertua untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mereka tiba, Manal langsung berteriak memperkenalkan sang istri Madu. Safa tak percaya jika anaknya Hasan akan menikah lagi dengan membawa dalil agama. Rahab ikut marah besar mengetahui kakaknya dipoligami. Dengan lembut, Ahlab meminta mereka untuk duduk sejenak dan mendengarkan penjelasan darinya. Sabar bersama Haji Salim dan Aminah melenggang ke gua yang selalu dikunjungi gadis itu. Ternyata letak gua itu sangat jauh dari rumah Aminah, bahkan mereka membutuhkan waktu 1 jam menggunakan mobil untuk sampai ke Gurun Sahara. Mereka berhenti di perbukitan dengan 3 gua yang membentang. Aminah menuju ke satu pintu gua yang berada tepat di tengah-tengah. Sabar pun masuk ke dalam gua sendirian, sementara Haji Salim dan Aminah menunggu di luar. Sabar membaca doa tanpa henti untuk meminta perlindungan Allah dari makhluk gaib. Setelah berjalan cukup dalam, mulai terlihat tulisan aksara berwarna putih yang membentang di seluruh dinding sampai ke atap. Sabar berjalan semakin dalam hingga sampai di ujung gua. Di sana terdapat simbol bangsa jin yang berbeda dari sebelumnya. Saat Sabar hendak mendekatkan tangan ke simbol mirip pohon itu, tiba-tiba
Sober terkejut melihat penampakan mengerikan itu dan kembali berdoa meminta pertolongan Allah. Semua tulisan aksara Arab menghilang, memasuki simbol pohon seperti sedang terjadi sesuatu. Sabar pun menempelkan telapak tangannya tepat di tengah simbol itu. Tiba-tiba semua manusia yang terlibat dengan jin mulai menyadari akan sebuah pertanda besar. Mereka adalah Hayem, Al-Amir, Ibrahim Rusdi, Ahlam, dan seorang pendeta misterius. Seketika itu, ledakan besar terjadi setelah tangan Sabar dihempaskan dari simbol iblis. Persinggungan itu membekas di pergelangan tangan Sabar yang membuatnya merintih kesakitan. Semua orang yang terlibat dengan iblis pun tertegun melihat pertanda besar dalam bentuk awan hitam. Mereka berbondong-bondong keluar dari rumah untuk menyaksikan fenomena yang telah lama dinantikan. Cuaca yang semula cerah berubah sangat gelap. Sang pendeta mengetahui bahwa waktunya telah tiba. Ia berkata jika mereka harus melindungi bayi itu. Di waktu yang sama, Rahab berteriak kesakitan setelah merasakan kontraksi di dalam perut hamilnya. Sober masih kesakitan merasakan tusukan di sekujur tangan, hingga simbol itu membekas tak bisa hilang. Sober yang kesakitan lari keluar gua sembari terus membacakan doa. Tak disangka sosok jin berjubah hitam sudah menunggunya di sana. Sabar kebingungan melihat dua jin yang saling berhadapan seolah hendak menyerang satu sama lain. Jin serigala hitam memiliki mata berwarna biru, sementara jin berjubah hitam memiliki mata merah yang bercahaya. Tak ada yang bisa melihat penampakan itu kecuali Sober. Aminah dan Haji Salim hanya terdiam melihat tubuh Sabar gemetaran. Serigala itu menghentakkan kaki pertanda ingin menyerang. Jin berjubah hitam langsung menghilang disusul jin serigala yang melenggang pergi. Sober langsung menghampiri Aminah dan Haji Salim untuk segera pergi menjauh dari gua karena gua itu berisi keburukan. Aminah justru berkata jika di dalam gua itu sesuatu yang baik itu pun jika Sabar bisa menemukannya. Di tempat lain, Al-Amir memerintahkan Asom untuk membujuk Sabar agar mau bertemu dengannya. Ia sudah merencanakan sesuatu yang besar tentang peperangan melawan Syekh Sober. Malam harinya, Aiman berbincang dengan Tuan Hayem yang sibuk mempelajari berkas MOU untuk bisnisnya. Ia fokus dengan pengembangan bisnis properti yang berhasil menjual 6 rumah mewah sesuai dengan targetnya. Aiman mengaku kesulitan untuk menjual 2 rumah tersisa. Hayem memberi mandat pada Aiman untuk segera melaporkan apapun yang bisa dilakukan meski harus menggelontorkan dana promosi. Sementara itu, Rahab sudah berada di rumah sakit daerah El Fayun setelah terjadi kontraksi pada janinnya. Safa, Manal, Hiba, dan Sohela turut menemani dan menunggu hasil operasi di lorong rumah sakit. Hasan dan Pak Mel Jamin pun ikut menanti sembari berusaha menghubungi Sober. Hasan berkata jika Sabar dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Manal tampak sangat khawatir, ia takut Rahab akan mengalami keguguran sama seperti yang ia alami sebelumnya. Hasan berkata jika anak Rahab masih berusia 6 bulan dan akan terlahir prematur. Ia takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Paman Jamil langsung membungkam mulut Hasan agar tidak berbicara hal negatif. Tak berselang lama, Sabar sampai juga di rumah sakit. Ia langsung menanyakan apa yang terjadi pada ibunya. Dokter dan tenaga medis masih menjalani operasi di dalam ruangan. Rahab sempat tersadar dari bius total dan dokter yang menangani sampai terkesiap melihat kondisi yang sebenarnya. Ia tak banyak bicara dan menatap suster dengan pandangan yang serius. Rahab pun kembali pingsan hingga beberapa jam berlalu. Semua keluarga menunggu di ruangan sementara Sober tak bisa tenang berharap istri cantiknya baik-baik saja. Setelah dokter keluar dari ruang operasi, ia tak bisa menjelaskan banyak hal dan berkata jika semua baik-baik saja. Manal kembali memastikan apakah bayi dan ibunya selamat. Dokter kembali menjawab jika operasi berjalan lancar dan semua akan baik-baik saja. Manal langsung memberi selamat pada Sober karena kini ia sudah resmi menjadi seorang ayah. Saat semua orang berbahagia, Sober bisa merasakan firasat buruk yang akan menimpa. Benar saja, saat Sabar menoleh ke ruang operasi, tiba-tiba
Sekelompok jin berjubah hitam berhuyun-huyun masuk ke ruangan untuk menjenguk Rahab juga bayinya. Naasnya, kelompok jin itu berkata jika anak mereka telah lahir. Sabar tak tahu harus berbuat apa dan hanya memandang dengan penuh rasa gelisah. Sabar merasakan gatal di pergelangan tangan yang membekas simbol iblis. Kali ini ia benar-benar tertimpa masalah besar dengan sekelompok jin yang jauh lebih kuat dari bangsa Malika. Hasan dan Safa menyadari ada yang salah dengan Sabar dan mereka bertanya apa yang terjadi. Sabar tak bisa menjelaskan karena ia sendiri tidak mengetahui bahaya yang hendak menimpa keluarga. Ia melenggang pergi untuk sholat dan menenangkan diri. Di tempat lain, Dr. Ibrahim Rusdi menelpon Hayem untuk membicarakan rencana mereka ke depan. Hayem yakin dengan kekuatan media mereka bisa menjauhkan manusia dari kepercayaan yang seharusnya. Di tempat lain, Sabar menemui dokter untuk menanyakan apa yang terjadi. Ternyata sang dokter terkejut saat melihat kondisi janin bayi yang sudah sempurna seperti berusia 9 bulan. Padahal usia kehamilan Rahab baru menginjak 6 bulan. Dokter sengaja merawat bayi itu di inkubator untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Namun yang semua terjadi di luar prediksi BMKG. Bayi Sabar terlahir dengan sehat walafiat dan utuh tanpa cacat. Meski demikian, dokter merasa ada yang aneh karena kasus itu baru ia temui pada bayi Sabar, sementara jam terbang sang dokter sudah 10 tahun menangani kasus prematur seperti itu. Bahkan pada awalnya, dokter hendak melakukan pengguguran pada Rahab karena kondisinya sangat lemah dan tidak memungkinkan. Namun saat dilakukan operasi, ternyata semua berjalan mudah dan bayinya pun sangat sehat. Dokter tak bisa menjelaskan lebih dari itu karena belum ada teori yang mendukung kondisi anak pertama Sabar. Ya Allah. Pagi harinya, Hasan sudah berada di toko untuk memeriksa operasional selama ditinggal ke luar negeri. Ia mempertanyakan keberadaan sandara dan kurma gurun yang lebih cepat habis dari biasanya. Bahasa menutupi apa yang dilakukan Abdul Razak. Ia berkata jika permintaan pasar sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir. Hasan membutuhkan kurma gurun itu untuk diberikan kepada Manal agar tidak cemburu pada Ahlam. Tak berselang lama, Abdul Razak datang ke toko dan langsung memuji Hasan yang baru pulang dari luar negeri. Hasan tak habis pikir mengapa Abdul Razak masih saja datang terlambat meski gaji dan jabatannya sudah dinaikkan. Setelah Hasan marah-marah, ia pun melenggang pergi. Abdul Razak memperingatkan Basem agar jangan mengadu seperti yang sudah mereka sepakati berdua. Di tempat lain, Sabar masih bertahan di rumah sakit untuk mengamati putra pertamanya yang masih berada di inkubator. Sebelum berangkat kerja, Hibah memberi ucapan selamat untuk kakaknya itu. Sabar menjelaskan jika bayi Sabar sudah bisa keluar dari inkubator nanti siang dan dibawa ke kamar ibunya. Melihat raut wajah kakaknya yang tampak tak bahagia, Hibah mencoba bertanya apa yang terjadi. Sabar tidak mau mengaku dan berkata jika semua baik-baik saja. Di tempat lain, Hamzah memeriksa adiknya di kamar yang ternyata menghilang entah kemana. Samiha, ente azafta. Ia memanggil asisten rumah tangga Samiha untuk mencari keberadaan Aminah. Setelah kena marah Hamzah, Samiha langsung lari mencari keberadaan gadis itu. Ternyata Aminah sudah berada di dalam gua sendirian dengan kedua tangan menengadah. Entah bagaimana, Jamal bisa mengetahui keberadaan gadis pujaan hati dan menyusul masuk ke dalam gua. Aminah yang kerasukan mengetahui kedatangan Jamal dan melakukan suatu hal yang aneh. Jamal terpaksa menutup telinga karena tersakiti dengan suara iblis yang menggema sangat kencang. Jamal terpaksa melarikan diri dari gua sebelum gendang telinganya rusak. Di tempat lain, Asom menemui Sabar untuk melakukan perintah dari Al-Amir. Sabar menjelaskan jika pekerjaannya adalah menyanyikan sholawat Nabi. Ia tak mau disamakan dengan penyihir atau dukun yang bersekutu dengan iblis. Sabar tahu Al-Amir tinggal di Lebanon. Ia tak mau terlibat dengan pekerjaan syirik yang dulu pernah menyeretnya ke dalam neraka dunia. Sabar menolak mentah-mentah segala tawaran dari Al-Amir hingga membuat Asom hampir menyerah. Asom meminta Sabar untuk memikirkan tawaran itu baik-baik. Ia akan menetap selama beberapa hari di Hotel El Fayun. Asom berharap Sabar mau berubah pikiran dan mau bertemu dengan Pangeran Lebanon Al-Amir.
Siang itu, Hamzah masih kelimpungan mencari adiknya yang menghilang secara misterius. Tiba-tiba, Aminah muncul dengan berjalan santai memasuki rumah. Ia sama sekali tak menjawab pertanyaan sang kakak dan melenggang pergi begitu saja. Hamzah langsung menelpon pamannya Haji Salim dan menceritakan kejadian yang menimpa adiknya. Hamzah mengaku lelah dengan kondisi Aminah yang semakin aneh. Ia meminta paman Salim untuk membawa sabar atau syekh lain yang bisa mengobati Aminah. Di waktu yang sama, keluarga Rahab datang menjenguk untuk melihat anggota baru mereka. Nasnya, Hasan membawa Ahlam bersamanya dan tak henti memuji istri madunya itu. Manal mengeluh jika ia ditinggal oleh Hasan dan terpaksa naik taksi untuk ke rumah sakit. Rahab menatap Ahlam dengan penuh kebencian karena wanita itu sangat pandai mengambil hati. Sabar buru-buru masuk ke dalam kamar setelah menjalankan sholat berjamaah. Karena Sabar belum mengenal Ahlam, Hasan langsung memamerkan istri keduanya dengan penuh kebanggaan. مرات أخوك التانية. Rahab tahu suaminya tak senang dengan keputusan Hasan untuk menikah lagi. Ia mengalihkan pembicaraan dan berkata jika putra pertamanya akan diberi nama Ezi seperti almarhum adik Sober. Rahab memberikan putranya agar digendong Sober untuk dibacakan doa. Anehnya, bayi itu selalu menangis jika dekat dengan Sober apalagi digendong olehnya. Sabar tampak sedih, namun Vivi dan Safa berusaha menghibur dengan berbagai alasan. Sabar keluar dari kamar untuk berbicara pada dokter kapan istrinya bisa pulang ke rumah. Di tempat lain, Haji Salim membawa Aminah untuk jalan-jalan sebentar. Sementara itu, sang pendeta meminta wanita dan anaknya untuk berlindung di rumah karena akan datang bahaya besar. Ia bersama asisten pendeta yang menerangkan bahwa janji Tuhan telah tiba. Di tempat lain, Haji Salim meminta Aminah untuk berkata jujur padanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mata Aminah langsung berkaca-kaca. Selama ini ia hendak bicara jujur, namun Hamzah selalu mengancam hendak membunuhnya. Sikap Hamzah sangat menakutkan hingga Aminah diam 1000 bahasa. Akhirnya, Aminah bercerita pada sang paman jika ia sering kerasukan setan hingga melakukan hal di luar nalar. Aminah sendiri tak tahu bagaimana cara menghentikannya, bahkan ia tak bisa menghentikan tubuhnya sendiri. Ia sudah kehilangan kendali atas raganya sendiri. Haji Salim sampai menangis mendengar cerita Aminah yang berulang kali hendak bunuh diri. Ia menyerahkan segala kehidupan pada Allah karena rencana Allah jauh lebih baik dari hambanya. Saat malam tiba, sosok baru dari neraka muncul dalam wujud wanita tua bermata merah menyala. Wanita itu memimpin satu pasukan jin yang tunduk hanya kepadanya. Mereka semua berkumpul di kerajaan iblis untuk menyiapkan peperangan sengit. Di waktu yang sama, Rahab sudah diperbolehkan pulang ke rumah dan diboyong bersama keluarga besar. Hasan membujuk Sabar agar berbahagia atas kelahiran putra pertama sekaligus pernikahan keduanya. Sabar langsung bertanya-tanya asal-usul istri kedua Hasan yang bernama Ahlam. Hasan langsung memuji istri barunya dengan 1000 pujian mematikan. Sabar tak bisa berkata-kata saat mendengarnya. Sesampainya di kamar, Sabar langsung bertanya pada Rahab apakah istri cantiknya itu masih sering melihat arwah Haji Golib. Rahab menegaskan jika ia beberapa kali memimpikan sang ayah namun tidak pernah melihat lagi secara langsung. Mendengar putranya menangis, Rahab meminta Sabar untuk menggantikan popoknya. Sabar sempat menolak karena anak itu selalu menangis jika didekati olehnya. Karena Rahab hendak mandi, ia membujuk Sabar untuk menggantikan popok Ezi agar terjalin kedekatan antara ayah dan anaknya. Sabar berjalan ke kamar Safa yang kini dijadikan kamar bayi bersama. Sesampainya di kamar itu, tiba-tiba Sabar sangat terkejut melihat seorang wanita tua yang berdiri tepat di atas kepala anaknya. Ia menghampiri wanita tua itu dan tak disangka sosok jin yang menyerupai wanita bernama Hindi binti Ahmar. Ia berkata hendak melihat anaknya sendiri. Sabar tak terima dengan keberadaan wanita itu, namun Hindi murka karena anaknya diberi nama Ezi. Sabar mengusir wanita itu agar tidak mengganggu putra pertamanya. Wanita itu memberi nama anak Sabar dengan sebutan Mahud. Sabar bersikeras jika anaknya bernama Ezi dan mengusir wanita itu dari rumahnya. Nah, Ratu Jin mulai menggunakan cara kotor untuk menguasai pikiran Sabar.
Ia menegaskan bahwa bayi itu adalah milik mereka dan salah satu dari golongan mereka. Ia meminta Sober untuk menjaga bayi itu dengan baik karena jika tidak, maka rasa sakit yang dirasakan akan semakin teruk. Sober memastikan tak ada yang menyakiti anaknya. Jin Hindi menghilang begitu Safa datang menghampiri dengan bacaan basmalah. Safa langsung menenangkan Sober dan memeriksa Ezi yang tidur pulas. Safa meminta Sober untuk beristirahat agar tidak kelelahan. Di tempat lain, Aiman mengunjungi rumah tua dan mengumpulkan pekerja untuk menggali tanah di sana. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan untuk mencari harta terpendam di bawah rumah itu. Aiman tampak senang melihat galian tanah yang dalam di mana mereka berhasil menemukan gua dengan pintu kayu. Sementara itu, Sabar menenangkan diri di rumah ladang yang sudah dibangun lantai 2. Alam mengajak bicara 4 mata. Sabar heran melihat Alam yang datang secara tiba-tiba dan diterima begitu saja oleh keluarganya. Ia menduga Alam menggunakan sihir untuk memengaruhi otak mereka. Alam tertawa dan berkata agar Sabar hati-hati pada Hindi. Ezi bukanlah anak Sabar dan meminta agar bayi itu dijauhkan dari keluarga. Alam pandai meramal menggunakan bekas kopi. Ia meramal Sabar dari gelas kopi pria itu. Ia berkata akan jatuh banyak air mata yang menimpa keluarga mereka. Tak berselang lama, Sabar mendapat telepon dari Pangeran Lebanon Al-Amir. Ia memaksa untuk bertemu Sabar dan mengancam hendak menyakiti Ezi. Sabar tak bisa berkutik lagi dengan ancaman itu. Al-Amir menegaskan bahwa esok hari Asom akan datang menjemput dan membawa Sabar ke Lebanon. Al-Amir akan setia menunggu kedatangan Sabar tanpa ada alasan apapun. Di waktu yang sama, Jamal menemui Haji Salim dan berkata jika pagi tadi Aminah datang ke gua itu lagi. Haji Salim meminta Jamal untuk berhenti mencintai Aminah, namun pemuda itu mengaku tak bisa melupakannya begitu saja. Ia bahkan memohon agar Aminah kembali padanya. Haji Salim menegaskan meskipun ia merestui, namun Hamzah tidak akan pernah mengizinkan. Sementara yang menjadi wali pernikahan Aminah adalah Hamzah sendiri. Ia memberi nasihat agar Jamal memohon pada Allah dengan sebaik-baiknya doa karena jodoh ada di tangan Tuhan. Di malam yang semakin larut, Hasan sibuk menghitung uang secara diam-diam. Ia menyembunyikan pekerjaan barunya sebagai maklar pertanahan. Ia terobsesi untuk menjadi ahli ekonomi untuk menguasai lahan di El Fayun. Alam meyakinkan suaminya itu jika bisnis tanah akan semakin melejit jika Hasan tetap mengikuti semua saran darinya. Di waktu yang sama, Sabar masih belum bisa menutup mata teringat perkataan Ratu Jin Hindi. Ia sangat takut anaknya disakiti secara brutal. Ia hanya bisa menatap wajah lugu anaknya yang tidur di samping istri tercinta tiba-tiba. Sabar lari keluar kamar dan turun ke bawah dapur untuk menenangkan diri. Ia melihat pisau di depan mata yang mulai berpikir untuk menghabisi anaknya sendiri seperti saran dari Alam. Dengan pisau di genggaman, Sabar masuk ke dalam kamar dan menghampiri bayi mungil itu. Melihat wajah lugunya, Sabar tak kuasa untuk menyakiti Ezi meski hanya secuil. Ia menurunkan pisau itu dan film pun bersambung.